Membahas jaring oligarki Lampung, tak bisa lepas dari nama konglomerat besar yang punya pengaruh luar biasa di Lampung, bernama Gunawan Yusuf. Gunawan Yusuf tercatat sebagai orang terkaya ke-44 versi majalah Globe Asia tahun 2018 dengan kekayaan sekitar 14,2 triliun rupiah. Pengusaha yang mendapat julukan Raja Gula ini adalah pemilik perusahaan gula raksasa di Lampung bernama Sugar Group Companies. Sugar Group Companies yang berdiri sejak tahun 1975 awalnya merupakan salah satu jaring bisnis Salim Group. Perusahaan ini kemudian dibeli PT Garuda Pancarta milik Gunawan Yusuf, termasuk lahan seluas 52.000 hektar di Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Tengah pada 2001. Di bawah kendalinya, Sugar Group memiliki kebun tebu seluas 62.000 hektar hingga menjadikannya sebagai pabrik gula terbesar di Indonesia. Sugar Group Company setidaknya memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, dan PT Indo Lampung Distillery. Produk utama perusahaan ini adalah gula kristal putih bermerek Gulaku yang sudah sangat terkenal dan menjadi pilihan utama untuk konsumsi masyarakat secara luas. Sayangnya, Raja Gula dan korporasinya beberapa kali terlibat dugaan skandal seperti penipuan, pencucian uang, pengembangan pajak, konflik dan sengketa lahan dengan masyarakat, hingga kebakaran hutan. Toh Keng Siong, seorang pengusaha pernah melaporkan Gunawan Yusuf terkait dengan dugaan penipuan dan pencucian uang pada 2004. Dari tahun 1999 hingga 2002, Toh Keng Siong, Direktur Change Company, mengucurkan dana investasi sebesar 136 juta US dollar ke PT Makindo, sebuah perusahaan sekuritas milik Gunawan Yusuf. Baru beberapa kali membayarkan imbal hasil usaha, Makindo disebut kabur dari tanggung jawabnya. Akhirnya, di tahun 2004, Toh Keng Siong melaporkan Gunawan Yusuf dan Makindo ke Mabes Polri. Tapi, penyelidikan atas laporannya dihentikan polisi dengan alasan bukan tindak pidana. Pada 2018, Toh Keng Siong kembali melaporkan Gunawan Yusuf dalam kasus penipuan dan dugaan tindak pidana pencucian uang. PT Makindo milik Gunawan Yusuf juga disebut pernah tersangkut tunggakan pajak. Nilainya mencapai 494 miliar rupiah yang merupakan akumulasi dari tunggakan pajak yang belum dibayarkan sejak Maret 2003. Perusahaan gula milik Gunawan Yusuf disebut kerap bersengketa dengan masyarakat perkara lahan. Pada 2011, Bupati Tulang Bawang mengadukan sengketa tanah di wilayahnya kepada Komisi 2 DPR RI. Tanah masyarakat di 4 kecamatan diserobot oleh perusahaan Sugar Group Companies untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan tebu. Data luas tanah yang dikuasai Sugar Group Companies dengan izin usaha yang diberikan oleh Bupati Tulang Bawang pada 2004 juga berbeda. Sengketa lahan antar perusahaan dan warga ini juga sampai menimbulkan pertumpahan darah, bahkan korban nyawa pada konflik yang terjadi pada 2005. Pada 2012, sekitar 300 warga dari 3 kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang menduduki pintu gerbang Sugar Group Companies dan menuntut perusahaan gula itu melakukan pengukuran ulang lahan dan mengembalikan lahan seluas 7.000 hektar milik warga. Pada 2017, kepemilikan lahan PT Sugar Group Companies kembali menuai permasalahan. Kali ini menyangkut tudingan kepemilikan lahan milik masyarakat Kecamatan Gedung Menang, Kabupaten Tulang Bawang. Sugar Group dituding telah melakukan penguasaan lahan tanpa izin masyarakat, yakni dengan cara memasukkan lahan milik masyarakat sebagai bagian kawasan hak guna usaha PT Indo Lampung Perkasa dan PT Indo Lampung Cahaya Makmur, yakni anak perusahaan dari Sugar Group. Pada 2022, warga Tulang Bawang kembali berunjuk rasa di depan kantor Pemda Tulang Bawang atas sengketa tanah yang ada di lokasi Sugar Group Companies. Warga menuntut perusahaan gula terbesar di Lampung itu melakukan pengukuran ulang lahan dan mengembalikan lahan seluas 16.000 hektar milik warga. Pada 2015, ada 49 perusahaan yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak membayarkan THR pada karyawannya. Sugar Group Companies termasuk di dalamnya, walau akhirnya berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, 2 anak perusahaan Sugar Group, PT Sweet Indo Lampung dan Indo Lampung Perkasa, juga pernah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran lahan dan hutan pada 2019. Polda Lampung yang ditangani yaitu ada 2 korporasi ya. Yang pertama adalah PT SIL ya, divisi 3. Itu PT SIL itu sekitar 180 hektar, 180,4 hektar. Yang kedua, lahan perkebunan PT Indo Lampung Perkasa seluas 130 hektar. Layaknya seorang pengusaha besar yang punya banyak kepentingan, Gunawan Yusuf mendekati para politisi dan pejabat elit untuk mempertahankan pengaruh dan bisnisnya. Gunawan Yusuf disebut menjadi salah satu penyokong Partai Demokrat dan mendukung SBY sebagai capres pada 2004. Kedekatan Gunawan Yusuf dengan SBY semakin terlihat saat mereka melakukan uji coba mobil bioetanol di PT Indo Lampung Distillery milik Gunawan Yusuf pada 2007.
Terlepas dari kasus dan skandal Sugar Group, korporasi ini rutin menjadi penyokong dana dalam pemilu kada di Provinsi Lampung, baik pemilihan bupati maupun pemilihan gubernur. Perusahaan gula ini bahkan punya kuasa mempengaruhi konstelasi politik di daerah tersebut. Keterlibatan perusahaan dalam pemilihan kepala daerah memang bukan hal baru di Indonesia. Di Lampung, Sugar Group Companies sudah menjadi penyokong kampanye salah satu kandidat gubernur sejak Pilgub Lampung 2014. Dalam sejumlah kesempatan, sejumlah petinggi Sugar Group Companies bahkan tampil langsung di hadapan masyarakat saat masa kampanye berlangsung. Pada 2014, Rido Fikardo didukung penuh oleh Sugar Group. Ayah Rido, Muhammad Fauji Toha adalah petinggi di Sugar Group. Sedangkan Vice President Sugar Group, Purwantili, selalu mendampingi dalam setiap kampanye-kampanye mahal melalui gelaran wayang dan konser musik artis ibu kota. Pada Pilgub selanjutnya, Sugar Group berpindah haluan dari Rido Fikardo ke mantan Sekda Prof Lampung, Arinal Junaidi. Alhamdulillah, ini saatnya Lampung Timur maksimal pembangunannya melalui pilkada. Gubernur kita harus menang untuk membangun Lampung. Purwantili, petinggi Sugar Group, juga kerap mendampingi Arinal dalam kampanyenya, hingga pasangan Arinal dan Nunik mampu memenangkan Pilgub Lampung 2018. Para bos gula dan kepala daerah di Lampung juga kompak mendukung penuh Jokowi Ma'ruf Amin dalam kampanye yang diadakan dengan meriah pada Pilpres 2019. Bos Sugar Group Company, Nyonya Lee Purwanti, disebut-sebut dalam persidangan perkara suap dan gratifikasi dengan terdakwa ex-Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Pada 2021, KPK memanggil Purwantili dan Wakil Gubernur Lampung, Nunik, terkait kasus korupsi mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Dalam fakta persidangan, nama petinggi Sugar Group ini disebut terkait mahar politik untuk mendapat dukungan Partai Kebangkitan Bangsa demi mengusung pasangan Arinal Nunik di Pilgub 2018 yang lalu. Keterlibatan perusahaan dalam konstelasi politik di Lampung disinyalir untuk mempertahankan dan memuluskan ekspansi bisnis. Di lain sisi, para calon kepala daerah juga membutuhkan modal besar untuk meraih dukungan dan memenangkan kontestasi. Di Lampung, dukungan dari pabrik gula raksasa menjadi sebuah jaminan. Mereka yang mendapat dukungan dipastikan dengan mudah meraih kursi kemenangan. Sampai jumpa, salam Universe.